Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nadia Kamila, Master Pendidikan Islam, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, serta saudara-saudari yang saya cintai, semoga pagi hari ini sedang berbahagia. Awal mukadimah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan diskusi pagi hari ini. Pada kesempatan ini, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2 kelompok kami. Anika Nur Azizah 2120001, Hanizia Azhara 2120010, Ahmad Syamsul Ma'arif 2120029, Asri Nurul Aini 2120022, dan Muhammad Najib Salsabila 2120045. Sebelum kita memulai diskusi pada hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pola pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pola pendidikan Islam periode Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Pelaksanaan pendidikan Islam pada masa Abu Bakar adalah sama dengan pendidikan Islam yang dilaksanakan pada masa Nabi, baik materi maupun lembaga pendidikannya. Karena Abu Bakar merupakan sahabat terdekat yang hidup zaman dengan Nabi, masa pemerintahan Abu Bakar tidak lama, tapi beliau telah berhasil memberikan dasar-dasar kekuatan bagi perjuangan perluasan dakwah dan pendidikan Islam. Pada masa ini, materi pendidikan Islam terdiri dari pendidikan tauhid atau keimanan, akhlak, ibadah, serta kesehatan. Selanjutnya, masa Khalifah Umar bin Khattab tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Meluasnya wilayah Islam mengharuskan majunya tingkat pendidikan demi kelancaran roda perekonomian. Berkaitan dengan masalah tersebut, Khalifah Umar bin Khattab mendidik dan melakukan penyuluhan pendidikan di kota Madinah. Beliau juga menerapkan pendidikan di masjid-masjid dan pasar-pasar, serta mengangkat guru-guru untuk tiap-tiap daerah yang ditaklukkan. Mereka bertugas mengajarkan isi Al-Quran, fikih, dan ajaran Islam lainnya kepada penduduk yang baru masuk Islam. Mata pelajaran agama Islam pada masa Khalifah Umar lebih maju dan lebih luas, serta lebih lengkap. Karena masa Umar bin Khattab, negara dalam keadaan stabil dan aman. Kemudian salah satu kemajuannya adalah menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan, telah terbentuknya pusat-pusat pendidikan di setiap kota. Selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Utsman bin Affan atau tahun 623 sampai 635 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Utsman bin Affan bin Ibnu Umayyah, beliau masuk Islam atas dasar seruan Abu Bakar As-Siddiq. Utsman bin Affan adalah termasuk saudagar besar dan kaya yang sangat memurah menafkahkan kekayaannya untuk kepentingan umat Islam. Utsman diangkat menjadi khalifah hasil dari pemilihan panitia 6 yang ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattab menjelang beliau meninggal. Panitia 6 adalah Utsman, Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Pada Khalifah Utsman, pelaksanaan pendidikan tidak jauh berbeda dengan masa khalifah sebelumnya, yaitu masa Umar. Namun hanya sedikit berbeda atas satu usaha yang cemerlang yang telah terjadi berpengaruh luar biasa bagi pendidikan Islam, yaitu untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan menyalinnya karena terjadi perselisihan dalam bacaan Al-Quran. Khalifah Utsman memerintahkan tim penyalinan yaitu Zaid bin Abi Sabit,
Abdullah bin Zubair, Zaid bin As, dan Abdurrahman bin Haris. Bila terjadi pertikaian, maka pendapat yang diambil adalah kepada dialek suku Quraisy. Tugas pendidik dan mengajar pada masa Utsman bin Affan diserahkan pada umat itu sendiri. Artinya pemerintah tidak mengangkat dan menggaji guru-guru atau pendidik. Mereka melaksanakan tugas dan dengan hanya menggarap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tempat belajar masih seperti biasa, yaitu kutab masjid dan rumah-rumah yang disediakan kepada mereka sendiri atau rumah para gurunya. Ada 3 fase dalam pendidikan dan pengajaran berlaku pada masa Utsman bin Affan, yaitu fase pembinaan, fase pendidikan, fase pembelajaran. Pada fase pembinaan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan agar yang terdidik dapat memperoleh kemantapan iman. Fase tuntutan agama. Fase pendidikan tuntutan agama dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari. Fase pelajaran, yaitu ada pelajaran lain yang diberikan untuk penunjang pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis seperti bahasa Arab dengan tata bahasa, menulis, membaca, syair, dan peribahasa. Pada saat ini, umat Islam sudah tersebar luas. Mereka memerlukan pemahaman Al-Quran yang mudah dimengerti dan mudah dijangkau oleh dalam pikirannya. Peranan hadis atau sunnah Rasul yang sangat penting untuk membantu dan menjelaskan Al-Quran. Yang keempat yaitu masa Khalifah Ali bin Abi Thalib 35 sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah sepupu dari dan sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW. Keturunan Bani Hashim ini lahir di Mekah tahun 600 Masehi. Dari kalangan remaja, ia adalah yang pertama masuk Islam. Nabi mengasuh Ali sejak usia 6 tahun dan pernah menyebutnya saudaraku dan ahli warisku. Pada masa pemerintahan Ali, sudah terjadi perselisihan antara Ali dengan Muawiyah yang disebut dengan Perang Siffin. Muawiyah memberontak, menggulingkan Ali. Ali bin Abi Thalib pun tidak terima dan bersikeras menghadapi Muawiyah. Sebenarnya dalam perang tersebut, pihak Ali memenangkannya. Muawiyah bersiasat mengadakan tahkim. Tapi semula Ali menolak penawaran tersebut. Namun sebagian tentara Ali mendesak melakukan tahkim. Akhirnya Ali pun melaksanakan penawaran tahkim tersebut. Namun tahkim bukan untuk memperbaiki keadaan, tapi malah memperburuk keadaan, sehingga tentara-tentara Ali pun berpencar dan berpecah belah yang disebut dengan Khawarij. Pendidikan yang masih berjalan seperti apa yang pernah berlaku sebelumnya. Selain adanya motivasi dan falsafah pendidikan yang dibina pada fase Rasulullah, juga ada tumbuh motivasi dan fase falsafah pendidikan yang dibina oleh kaum Syiah dan Khawarij yang mengatakan banyaknya pandangan dan paham yang menjadi landasan dasar serta berpikir yang memberi kesempatan untuk mencerai-beraikan umat Islam mendatang. Dasar pendidikan Islam yang tadinya bermotif akidah tauhid sejak masa itu tumbuh di atas dasar motivasi ambisius kekuatan dan kekuasaan, tapi sebagian dasar masih tetap berlangsung kepada prinsip-prinsip pokok dan kemurnian yang diajarkan Rasulullah SAW. Ahmad Shalawi mengatakan sebetulnya tidak sehari pun keadaan stabil pada pemerintahan Ali. Tak ubahnya beliau sebagai seorang menambalkan usang
jangankan menjadi baik, malah tambah sobek. Dapat diduga sendiri saat itu tidak sempat memikirkan masalah pendidikan karena ada yang lebih penting dari mendesak untuk memberikan jaminan keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam segala kegiatan kehidupan, yaitu mempersatukan kembali kesatuan umat. Tetapi Ali tidak berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang komponen pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah SAW wafat, tentunya penyebaran Islam digantikan oleh para sahabatnya, yaitu Khulafaur Rasyidin. Penyebaran Islam dan penyebaran Islam dilanjutkan oleh para mereka Khulafaur Rasyidin dengan bentuk yang bermacam-macam dan berbeda-beda sesuai dengan perkembangan zaman tentunya. Yang pertama, tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin tentunya masih sama dengan tujuan pendidikan Islam pada masa Rasulullah, yaitu membentuk masyarakat Islam dengan asas pembinaan berupa persaudaraan, persatuan, toleransi, tolong-menolong, musyawarah, dan keadilan. Yang kedua, kurikulum dan materi pembelajarannya. Kurikulum pada masa Khulafaur Rasyidin meliputi membaca, menulis, membaca dan menghafal Al-Quran, pokok agama Islam seperti sholat, tata cara wudhu, tata cara berpuasa, dan lain sebagainya. Materi pembelajarannya di Madinah selain isi materi pembelajaran tentang Al-Quran, juga berisi tentang materi kemasyarakatan, tentang kenegaraan, tentang musyawarah, dan lain sebagainya, yang intinya bersosialisasi dengan masyarakat. Tenaga pendidik dan yang mengajar itu diantaranya adalah para sahabat-sahabat Nabi, yaitu Khulafaur Rasyidin, dan para sahabat-sahabat yang memiliki peran besar terhadap kejayaan Islam. Seperti halnya mereka yang menghafal hadis Nabi, seperti halnya mereka yang menghafal ahli-ahli tafsir Nabi. Yang pertama ialah ahli tafsir, yaitu yang pertama Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan Ubay bin Ka'ab. Yang kedua, sahabat yang meriwayatkan hadis Nabi ialah Abu Hurairah kurang lebih 5.374 hadis, Aisyah 2.210 hadis, Abdullah bin Umar kurang lebih 2.210 hadis, Jabir bin Abbas kurang lebih 1.500 hadis, Anas bin Malik kurang lebih 2.210 hadis, Umar bin Khattab kurang lebih 537 hadis. Yang ketiga, ahli fikih, diantaranya Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Mu'az bin Jabal, dan masih banyak lainnya. Peserta didiknya yaitu masyarakat Madinah, masyarakat luar Arab yang baru saja masuk atau baru saja mengikrarkan syahadat dan menyatakan diri masuk Islam. Sekian dari saya, kurang lebih menunjukkan. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, yang keempat ada metode pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Metode pendidikan yang digunakan adalah halaqah. Halaqah sendiri adalah seorang guru duduk di sebagian ruangan dan dikelilingi oleh muridnya. Guru menjelaskan kata demi kata dengan artinya dan menjelaskan bagaimana isi kandungannya. Sedangkan muridnya yaitu menyimak, menulis, dan mengulangi apa yang diperkatakan oleh gurunya. Kemudian yang kelima ada lembaga pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Lembaga yang pertama ada kutab. Kutab adalah lembaga pendidikan yang mengajarkan bagaimana cara menulis dan membaca bagi para anak-anak dan remaja. Kemudian ada masjid. Masjid pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib digunakan sebagai diskusi ilmiah. Kemudian ada sufah. Sufah yaitu lembaga pendidikan yang terhubung dengan masjid dan juga digunakan sebagai proses pembelajaran. Kemudian yang keenam ada kota pusat dan tenaga pendidiknya. Yang pertama ada di Mekah. Tenaga pendidiknya yaitu Mu'az bin Jabal. Beliau adalah seorang ahli fikih dan Al-Quran. Yang kedua ada di Madinah. Di Madinah sendiri ada Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga ada di Basrah. Basrah tokoh pendidiknya yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Dan yang keempat ada di Kufah. Di Kufah tokoh pendidiknya yaitu Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, beliau adalah seorang ahli tafsir, ahli fikih, dan Al-Quran. Kemudian yang kelima ada di Damsyik atau Damaskus.
ada 3 orang pendidik. Yang pertama, Mu'az bin Jabal ditempatkan di Palestina, Ubaidillah ditempatkan di Hims, dan Abu Dar'a ditempatkan di Damsyik. Kemudian yang terakhir ada di Mesir. Tokoh pendidiknya adalah Abdullah bin Amru bin As. Beliau adalah seorang ahli hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anika Nur Aziza, NIM 2120001. Di sini saya sebagai pemapar materi kelima bab tentang implikasi konsep pendidikan Islam masa Khulafaur Rasyidin terhadap pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Nah, yang perlu kita ketahui pertama, apa sih Khulafaur Rasyidin itu? Khulafaur Rasyidin merupakan seorang khalifah atau pemimpin negara setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yang juga merupakan sahabat Nabi Muhammad yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan perjuangan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini siapa-siapa saja sih yang menjadi Khulafaur Rasyidin itu? Khulafaur Rasyidin itu ada 4, yaitu yang pertama ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Sayyidina Utsman bin Affan, dan yang keempat ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu pola pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin ini tidak terlepas dari metode evaluasi, materi, kurikulum, peserta didik, dan dasar. Kemudian sumber ajaran pokoknya itu adalah Al-Quran dan hadis. Nah, tujuan pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin itu untuk apa sih? Tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana sih cara kita bermuamalah sesuai dengan ajaran Islam yang kemudian hanya dikembangkan oleh para sahabat Rasulullah SAW setelah wafatnya baginda Rasulullah SAW. Nah, adapun beberapa implikasi dari konsep pendidikan Islam pada periode Khulafaur Rasyidin terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Di antaranya yaitu ada 1. Semestinya pengembangan kurikulum pendidikan Islam di Indonesia itu mempertahankan urutan yang dicontohkan. Maksudnya di sini adalah selain memulai dengan membaca, menulis, berhitung, juga sangat menekankan kepada pembentukan akidah, tauhid, dan akhlak. Lalu yang kedua, melakukan pemetaan dan penguatan pendidikan anak usia prasekolah dengan mengangkat guru-guru yang memiliki kualifikasi dengan kompetensi yang tinggi. Nah, artinya memberikan kesejahteraan yang sangat layak dalam mengembangkan sarana dan prasarana sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan anak dalam Islam. Lalu yang ketiga, pengembangan kurikulum pendidikan Islam juga harusnya memberikan perhatian yang sangat besar pada pendidikan fisik, diantaranya yaitu dengan mengadakan kegiatan latihan-latihan seperti memanah, menunggang kuda, dan juga latihan renang. Yang seharusnya pemerintah itu mengadakan perlombaan-perlombaan tersebut dengan memfasilitasi kegiatan pendidikan fisik tersebut. Yang keempat, sudah menjadi keharusan pemerintah untuk memastikan bahwa guru-guru yang diangkat adalah guru yang memiliki adab dan akhlak yang mulia. Lalu yang kelima, pemerataan distribusi guru dan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas harus dilakukan dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerahnya. Artinya di sini apa? Setiap daerah harus disediakan guru dan lembaga pendidikan yang memiliki kualitas dan fasilitas yang relatif sama, sehingga perkembangan pendidikan itu tidak terpusat hanya pada satu wilayah saja, tetapi seluruh masyarakatnya dapat menjangkau. Lalu yang keenam, mewujudkan keamanan dan stabilitas politik sehingga mendukung ketenangan dan perkembangan kegiatan pendidikan, terutama pendidikan Islam di Indonesia. Nah, berdasarkan pembahasan yang kami bahas, dapat disimpulkan bahwa pada masa pendidikan Khulafaur Rasyidin, mereka sangat berperan penting dalam perkembangan pendidikan Islam. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq sendiri sangat singkat, namun beliau sangat berperan penting, terutama dalam melawan ridho, yaitu kemurtatan.
Di situ banyak orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Lalu pada masa Umar bin Khattab, pada masa ini mata pelajaran agama Islam ini lebih lengkap, lebih luas. Lalu kemudian pada masa Utsman bin Affan, beliau meminta mengumpulkan naskah Al-Quran yang disimpan oleh Hafsa bin Umar lalu disusun menjadi mushaf. Adapun pemerintahan pada masa Ali bin Abi Thalib, kegiatan pendidikan pada saat itu mengalami hambatan dengan adanya perang saudara, begitu. Lalu sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata ataupun tindakan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.